Yo, halo semuanya, selamat datang di channel Prau TV, channel yang membahas tentang berita yang menarik, unik, berita yang viral, terupdate, semuanya kita bahas, termasuk tentang perilaku-perilaku masyarakat negara Konoha, dan juga tentang para pejabat-pejabatnya. Nah, gue suka banget nih, baru-baru ini Menteri Purbaya itu membuat sebuah langkah baru, langkah yang besar menurut gue sendiri, yaitu dia menurunkan TKD. Nah, jadi TKD itu adalah transfer ke daerah, yang mana anggaran dari pusat diturunkan ke daerah, di mana APBN tahun ini tuh, TKD-nya tahun ini ke daerah itu totalnya 900-an triliun. Nanti di tahun 2026, nah si Purbaya ini menurunkan TKD jadi 600 triliun. Banyak sebenarnya alasan-alasan yang membuat beliau itu menurunkan anggaran-anggarannya, termasuk tata kelola anggaran di daerah yang kurang mumpuni gitu. Jadi kayak menciptakan ladang baru untuk korupsi. Banyak banget pelanggaran-pelanggaran yang terjadi ketika tingginya anggaran tersebut dibagikan kepada daerah-daerah. Ya namun konsekuensinya adalah daerah malah berkurang gitu anggarannya. Namun dari segi behavior kita lihat sendiri, anggaran yang digunakan oleh pemerintah daerah ini malah nggak kelihatan sama sekali, guys. Hal itu yang ngebuat kecurigaan oleh Menteri Purbaya ini sendiri untuk menurunkan anggaran ke daerah yang tadinya 900 triliun diturunin jadi 600-an triliun. Nah, karena hal ini jadinya ada 18 gubernur nih yang menyambangi kantor Menteri Keuangan yang ada di Jakarta gitu ya. Jadi mereka tuh kayak ngegeruduk kantor Menteri Keuangan Bapak Purbaya ini sendiri, dan mereka melakukan audiensi gitu terkait penurunan TKD, memberikan penjelasan terkait apa yang terjadi di daerah dan lain sebagainya. Namun gimana menurut kalian, guys? Kalau misalnya anggaran yang dibagikan itu cukup besar tapi pembangunan tidak cukup terlihat, wajar Menteri Keuangan untuk menurunkan anggaran tersebut dan dialokasikan ke hal yang lain. Nah, daripada berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita lihat cuplikannya. Dari 3,5 triliun itu potongan terbesar itu ada di DBH. Jadi potongan DBH kita itu 60%. Kita semua tadi masing-masing dari gubernur sudah menyuarakan pendapat kepada Pak Menteri Keuangan untuk dipertimbangkan, karena kita dengan perencanaan dana transfer pusat ke daerah yang ada saat ini hanya cukup untuk belanja rutin. Belanja infrastruktur jalan jembatan itu menjadi berkurang, sehingga kita minta untuk seperti tadi yang katakan Pak Gub Aceh untuk jangan ada pemotongan. Pak Menteri Keuangan akan mencari solusi yang terbaik bagaimana sehingga pertumbuhan ekonomi di daerah tetap jalan dan stabil. Nah, yang tadi itu, guys, adalah Gubernur Maluku Utara dan juga Gubernur dari Aceh. Mereka adalah salah dua gitu dari 18 gubernur yang datang ke Kementerian Keuangan gitu buat audiensi langsung ke Bapak Menteri Purbaya gitu tentang penurunan TKD ini di tahun 2026 nanti. Terhadap transfer DBH ini sangat besar sekali. Kita lihat di tahun 2025 ini Pak Sekda sekitar 1,7 ya transfer DBH itu. Ya kalau dan hampir sebagian besar belanja modal kita nih dari dana transfer DBH itu. Ya kita juga melihatlah PAD kita sampai saat ini berada di angka kisaran 300-an lebih miliar kan. Ya, jadi sangat berbanding jauh sekali pendapatan transfer kita dan PAD kita. Ya tentunya pembangunan kita ya tidak terlepas daripada pendapatan kita dari dana transfer DBH ini. Jadi ya seperti itu. Ini kan ada estimasi pemangkasan 80% untuk di wilayah Kabupaten Pasir ini. Nah, untuk program atau proyek apa saja yang kemungkinan tertunda ini kan jika itu semua terjadi? Masih estimasi. Semua masih estimasi. Kita tunggulah. Saya tidak ingin terlalu banyak berbicara ini, tapi kita yang sekarang kami pemerintah daerah berupaya kepada pemerintah pusat, ya tolonglah ini TKD ini jangan terlalu besar. Kami dipangkas untuk daerah. Jangan terlalu besar gitu. Nah, sebenarnya jangan terlalu besar atau biar kalian gak kebagian gitu. Makanya dipotong, makanya minta naik. Dicamkan terhadap pemerintah pusat gara-gara pengurangan dana transfer di seluruh Indonesia umumnya, yang pada akhirnya berimbas kepada daerah-daerah kabupaten kota seluruh Indonesia. Yang ini akhirnya kepala daerah itu mengambil inisiatif untuk menaikkan pajak. Di lain sisi APBD sudah tercatat dan sudah masuk dalam pembahasan, bahkan sudah diketok palu seperti tahun yang lalu. Sehingga ketika ada pengurangan dana transfer di proses perjalanannya, akhirnya mau tidak mau pemerintah daerah itu menaikkan pajak. Nah, ini siapa yang salah? Saya katakan pusat yang salah. Kenapa? Karena koordinasi tidak jelas dari awal. Seperti sekarang,
sudah pembahasan BPD. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sudah memberikan nota keuangan ke APBD, dan ternyata setelah mau masuk pembahasan baru ada informasi ada pengurangan. Nah, ini kan tidak sinkron. Seharusnya komunikasinya jauh-jauh hari itu sudah disampaikan kepada daerah-daerah supaya tidak membuat draft rancangan APBD itu tidak melampaui batas. Contohnya Kalimantan Barat, di rancangan APBD 6,2 triliun. Ternyata sekarang ada pengurangan 500 miliar lebih. Sekarang 500 miliar lebih untuk menutup itu gimana? Ini bukan uang sedikit. Nah, makanya pemerintah pusat jangan seenak-enaknya main matok dan mengambil keputusan sendiri. Harus ada koordinasi. Yang paling benar itu Bapak juga harus mengefisiensikan anggaran Bapak gitu. Seefisien mungkin biar optimal gitu. Jangan anggaran daerah banyak turun ke bawah, tapi pembangunan nggak ada gitu. Nggak kelihatan. Tata kelola anggarannya nggak jelas. Transparansinya juga nggak jelas. Nah, tapi teman-teman, itu tadi ada beberapa keluhan-keluhan mungkin ya dari beberapa petinggi-petinggi daerah, provinsi, dan juga kabupaten gitu ya. Nah, di sini kita lihat alasan Purbaya menurunkan transfer ke daerah yang tadinya 900 triliun anggaran jadi 600-an triliun. Oke, kita lihat. Anggaran tahun ini tahun depan kan dipotong. Tahun ini juga dipotong juga kan. Jadi mereka protes sama dengan Anda. Anda kayaknya udah sama deh cara berpikirnya dengan bupati apa gubernur. Kenapa dipotong? Kami nggak bisa bergerak kayak gitu. Tapi alasan potongnya itu kan utamanya dulu karena banyak penyalahgunaan. Artinya nggak semua uang yang dipakai dengan betul. Jadi itu yang membuat pusat. Tuh guys, dengerin, uang yang dipakai di daerah itu semuanya nggak dipakai dengan benar. Makanya yang aku bilang tadi, tata kelolanya itu buruk, tata kelola keuangannya gitu, penggunaan uangnya kemana, potensi korupsinya yang gede, dan lain sebagainya gitu. Oleh karena itu, karena Menteri Keuangan melihat kejadian ini, dia memutuskan untuk menurunkan anggaran pemerintah agar pemerintah daerah juga bisa berpikir secara rasional untuk mengefisiensikan anggaran tersebut seminimal mungkin, sehingga sisa uang dari anggaran tersebut yang 300-an triliun bisa jadi gitu ya, itu bisa dipakai dan dialokasikan ke hal yang lain gitu. Saya pemimpin itu agak berat dengan itu, ingin mengoptimalkan. Jadi sebetulnya uang yang di daerah bertambah. Jadi kan di transfernya kan turun 200 ya. Tapi program-program untuk daerah naik dari 900 ke 1.300 triliun. Tambah lebih banyak. Jadi kita ingin melihat yang lebih Coba dibayangin dari yang tahun lalu tuh 900 triliun, terus nambah jadi 1.300 triliun. Nah, kalau misalnya udah nambah gini, tapi pembangunan juga belum kelihatan gitu di tiap daerah, kan sama aja ya guys ya. Berkaca dari tahun sebelumnya, banyak banget sebenarnya masyarakat yang mengeluhkan pembangunan yang ada di daerahnya gitu. Apakah uang tersebut kurang banyak? Ataukah emang banyak yang bermain dengan anggaran-anggaran daerah ini? Termasuk Bobi Nasution nih, yang disentil oleh Pak Purbaya langsung. Oke, kita lihat langsung videonya. orang anggaran dipotong ya pasti semuanya nggak setuju. Itu normal. Cuman kita lihat aja gimana kalau mereka membangun daerahnya kan harusnya dari dulu udah bagus, makanya nggak ada yang hilang sana sini. Tapi salah satu concern adalah di sana adalah banyak melihatnya. Tapi saya pikir juga kelihatannya kebanyakan juga yang dipotong. Tapi saya akan lihat keadaan uang saya seperti apa nanti akhir triwulan memasuki pertengahan triwulan kedua tahun 2026 nanti. Kalau emang ekonominya udah bagus, pendapatan pajaknya naik, korteks lebih bagus, biaya cukai nggak ada bocor, pajak juga nggak ada bocor, harusnya kan naik semua kan. Kalau naik semua kita bagi. Oke, coba kita lihat komentar-komentar dari para masyarakat negara Konoha ini, masyarakat Indonesia ya, tentang kebijakan dari Bapak Purbaya ini. Yuk kita lihat. Lagi rame Pak Purbaya potong anggaran ke daerah. Kalau gue sih sangat mendukung 100%, biar kepala-kepala daerah itu kena efek jerak. Karena mereka selalu bilang alasannya, kok kita dipotong, kita ada janji sama rakyat harus bangun jalan, harus kasih fasilitas. Tapi kan transfer ke daerah ini kan nggak baru tahun ini, nggak baru setahun 2 tahun, ini tuh udah berlangsung lama sekali gitu. Dan hasilnya nggak pernah ada gitu. Jalan masih jelek, banjir, fasilitas umum jelek, transportasi umum jelek. Jadi
Kalau menurut gue potong sekalian aja gitu loh. Bahkan kalau gue berpikir otonomi daerah nggak usah ada lagi, udah program semua pusat aja. Kalau perlu gubernur-gubernur itu perpanjangan tangan dari presiden gitu. Jadi nggak ada birokrasi yang terlalu lelet gitu loh. Kecuali kalau lu beneran kerja ya. Masalahnya kan kita nggak ngerasa pemerintah daerah. Menkeu Purbaya memotong anggaran daerah seperti anggaran untuk provinsi-provinsi, anggaran untuk kabupaten, kota, sehingga para gubernur, para bupati, para wali kota menjerit karena kekurangan dana. Menurut netizen, Purbaya hebat, tidak hebat, atau biasa saja? Silakan berkomentar. Edda buset dah ya. No, lihat no ya. Nih, buset bapak-bapak. Buset pengagumnya anak-anak Gen Z nih. Lihat no. Dana daerah dipotong 227 triliun. Menkeu Purbaya banyak yang korup. Emang banyak yang korup, buset. Ya. Nah, terus gue lihat nih ya videonya no. Gue lihat videonya sampai habis ya. Buset. Katanya ya, katanya nih, katanya. Katanya. Wah, gue gedek banget lihat begitu udah. Ini gimana? Keren banget supaya dana daerah dipotong 227 triliun, uang yang sangat tidak sedikit. Menkeu Purbaya banyak yang korup. Tahu aja Pak, kalau pemerintahan Indonesia itu kalau dikasih uang segitu besarnya, kalau dikasih wewenang uang negara segitu besarnya, masih selalu disalahgunakan, selalu dipelintir. Makanya Pak Purbaya bilang nih, kalau seandainya dana 227 triliun tidak dipotong, banyak yang korup. Dan uangnya itu tidak disalurkan ke masyarakat, tidak disalurkan ke apapun itulah ya, yang kebutuhan pemerintah lah ya, malah intinya dikorup sama oknum-oknum. Makanya dipotong sekalian Pak. Betul Pak, setuju, setuju. Nah, teman-teman semua, ini ada disclaimer sedikit ya. Kita lihat tadi tentang permasalahan TKD ini yang diturunkan oleh Bapak Purbaya sendiri. Namun disclaimer teman-teman bahwa dana itu sebenarnya bisa disesuaikan dengan anggaran-anggaran mereka apabila di tahun 2026 nanti ada perbaikan. Yang dalam artian serapan anggaran daerah itu bisa dianggap baik. Terima kasih. Jadi sebetulnya kalau uang yang di daerah bertambah, tahun kan turun 200 ya. Tapi program untuk daerah naik dari 900 ke 1.300 triliun, tambah lebih banyak, kinerja uang lebih efektif. Tapi tentunya nggak bisa tiba-tiba kan. Makanya untuk tahun 2026 nanti, itu kan tadinya APBN-nya berapa, kami tambah lagi dengan 4 triliun. Saya pikir ntar sudah cukup itu. Nanti kita lihat ke depan seperti apa. Kalau yang mungkin yang pertama itu 2 tahun depan, rekening dan dokumen dan uang saya banyak sebelumnya, mungkin semuanya akan transfer lagi ke daerah. Jadi ekonomi di daerah sebenarnya uangnya nggak berkurang, uangnya tambah soalnya ada. Nah, daripada kita pusing-pusing gitu ya melihat audiensi 18 gubernur ini terhadap Menteri Keuangan karena ingin mengambil atau meminta haknya mereka terhadap daerahnya masing-masing. Ada satu gubernur nih yang merupakan salah satu yang tidak ikut dalam audiensi tersebut, namun dia memilih untuk memikirkan cara terbaik ataupun cara lain untuk menambah anggaran mereka atau untuk mengalokasikan anggaran mereka ke hal yang lebih tepat walaupun transfer anggaran ini menjadi lebih kecil, teman-teman. Gak apa-apa, selama pelatihan kasih uang saku oleh Pemprov saya siap. Tetapi harus dilatih dengan baik. Nanti dinas tenaga kerjanya nanti saya siapin biayanya. Kalau kita bisa bikin pelatihan. Sistemnya dari di sini, pelatihnya dari sini. Gak apa-apa, selama pelatihan kasih uang saku oleh Pemprov saya siap. Beres, duit banyak. Dana transfer boleh dipotong, tapi duit kita nggak akan habis. Kagok aing liar.
Nah, sebenarnya ini adalah salah satu statement gitu dari Kang Deddy Mulyadi yang padahal kalau mungkin kalian pernah melihat videonya di YouTube itu ketika dia menyusun anggaran kembali daerah Jawa Barat itu, dia banyak banget mengefisiensikan, termasuk salah satunya mengenai fasilitas-fasilitas pemerintah diefisiensikan agar alokasi-alokasi kayak pendidikan, ekonomi, dan juga hal-hal lain gitu yang lebih penting itu anggarannya bisa tetap gitu. Jadi alokasi dari elemen yang lain itu diturunkan, diefisiensikan untuk dialokasikan ke elemen-elemen yang lebih penting, yang salah satunya adalah pendidikan. Keren sih Kang Deddy Mulyadi ini. Nah, di balik pertemuan antara 18 gubernur di Kementerian Keuangan ada salah satu momen unik teman-teman, walaupun ini agak out of the context dari tuntutan para gubernur pemerintah daerah terhadap hak mereka terkait dengan transfer ke daerah. Tapi ada satu kejadian unik nih teman-teman, yaitu ketika Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution itu bersalaman atau menegur sapa Gubernur Aceh, yang kita ketahui bahwa akhir-akhir ini mereka berdua gitu, Aceh sama Sumatera Utara, sedang ada konflik pemerintah sebenarnya teman-teman, bukan konflik masyarakatnya. Yuk kita lihat. Ya, seperti itu ya teman-teman. Ya nggak apa-apa lah, kita agak refreshing dikit gitu dari drama-drama audiensi transfer ke daerah ini dari pemerintah daerah. Ternyata ada momen yang unik dan langka banget kita lihat yang tadi ya teman-teman. Nah, cukup sekian video kali ini teman-teman. Mungkin kalian bisa mencari informasi selengkapnya dan lebih banyak lagi melalui browser kalian gitu tentang kelanjutan dari anggaran daerah ini bakal gimana gitu. Apakah bakal ada terjadi peningkatan atau ada solusi baru gitu dari Menteri Purbaya tentang transfer anggaran daerah ini. So terima kasih teman-teman yang udah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video ini kemana-mana biar orang-orang bisa tahu gitu perilaku-perilaku dari pejabat kita, keputusan-keputusan dan kebijaksanaannya mereka. Dan juga jangan lupa diskusi di kolom komentar di bawah biar kita bisa diskusi bareng-bareng tentang keberlanjutan Indonesia melalui drama-drama yang ada. So, jangan lupa lihat video saya yang lainnya ya. Bye-bye.